Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu
والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himne of Pondokku, suaranya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram wal Muhtaram Mudirul Ma'had Tahfiz Sharatul Islam Gelombang Kiai Kunaiti Abdullah MHI, Al-Mukarram Mudir Riayatul Thalabah Ma'had Tahfiz Sharatul Islam Gelombang Al-Ustaz Ahmad Muhajir SPCI, wal Mukarram Mudir Tahfiz Sharatul Islam Gelombang Al-Ustaz Amanatur Rahman LC Al-Hafiz, wal Mukarramun segenap Dewan Guru Ustaz Ustazah, juga pengurus ataupun kelas 6 di Ma'had Tahfiz Sharatul Islam Gelombang, santriwan santriwati, juga tak lupa segenap wali santri, tamu undangan yang telah hadir
bersama kita dalam acara pelantikan dan serah terima amanat di Pondok Tahfiz Siratul Islam Gelombang. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka mengadakan acara pelantikan dan serah terima amanat pengurus Pondok Tahfiz Siratul Islam Gelombang, yang mana pengurus ini sebenarnya jabatan mereka itu bukan 1 tahun. Memang biasanya 1 tahun, cuman karena mereka perdana, ini bukan 1 tahun. Mereka dilantik itu di awal tahun ajaran 2020-2021. Sedangkan ini sudah 2022, bukan ya? Berarti bukan, maaf. Dilantik itu tahun ajaran 2019-2020, awal semester. Karena mereka perdana kelas 5 waktu itu, jadi mereka dilantik sudah sering sekali jadi pengurus, cuman dilantiknya baru tahun tersebut. Kemudian salawat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini di penghujung kepengurusan kelas 6, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah bisa melaksanakan tugasnya, dan ini merupakan latihan bagi anak-anakku yang menjadi pengurus, juga yang nanti akan menjadi pengurus di periode 2022-2023. Ini pembelajaran yang kita giatkan ataupun yang kita rutinkan, yang memang kita berikan kepada siswa kelas 5. Sengaja wali daripada kelas 5 itu diundang oleh panitia. Ada alhamdulillah sebagian sudah hadir, mungkin yang lain masih dalam perjalanan. Kenapa kami undang? Tentunya supaya bisa menyaksikan ini bagian rentetan pendidikan yang diajarkan di pondok kita, di Kulliyatil Muallimin Al-Islamiyah. Jadi Bapak Ibu, kita itu, ini mungkin sebelumnya sudah kita sampaikan, tapi kita ulangi lagi karena mungkin belum terbiasa dalam lisan kita. Kalau pondok kita ini yang diajarkan di dalam kurikulum kita, di dalam sekolah formal kita, itu programnya Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah atau KMI. Ini kita ambil dari kurikulum Gontor, yang mana siswa yang dari tamatan SD masuk ke pondok itu mengenyam pendidikan di madrasah ini selama 6 tahun. Jadi bukan SMP, bukan aliyah. Cuman itu karena kita masih nginduk ke Diknas ataupun ke Menak, maka masih ada istilahnya SMP dan aliyah. Tapi sebenarnya kurikulum dalam praktek yang kita gunakan, yang kita terapkan di pondok ini adalah KMI, Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Dalam pelajaran-pelajaran yang kita terapkan, ini yang kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi yang SMP tadi, yang masuk dari SMP ataupun tamatan SD masuk pondok kita, mereka wajib menyelesaikan pendidikan di pondok kita ini itu selama 6 tahun. SMP-nya kalau kita kurang paham, SMP-nya 3 tahun, aliyahnya 3 tahun. Kemudian ada yang program intensif ataupun mereka yang masuk dari SMP di luar ataupun MTS di luar masuk ke pondok kita, mereka akan ada namanya kelas persiapan, kelas 1 intensif. Jadi masa pendidikannya 4 tahun.
setahun pertama itu persiapan kelas bahasa. Jadi dituntut selama 1 tahun itu mereka bahasanya itu sudah bisa berbahasa Arab. Nah, anak-anak kita ini lagi kita persiapkan menuju itu. Karena program KMI kita ini sudah berjalan ataupun sudah kita mulai itu dari tahun ajaran 2021-2022. Mudah-mudahan 1 tahun lagi ini, setengah tahun lagi ini semuanya sudah siap berbahasa Arab. Nah, nanti program bahasa Arab ini menjadi program yang sangat harus diperhatikan oleh setiap dewan guru ustaz-ustazah, karena ini nanti akan menjadi jembatan agar mereka bisa melaksanakan program kurikulum KMI ini. Kalau tidak bisa bahasa, maka tidak bisa program KMI ini kita terapkan. Karena dari kelas 3 intensif ataupun dari kelas 2 aliyah itu bahasa pengantar yang diajarkan, yang digunakan di dalam kelas itu menggunakan bahasa resmi kita, bahasa Arab, bahasa Inggris, kecuali pelajaran-pelajaran yang ilmu pasti, seperti misalnya matematika, dan mungkin kita ajarkan dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, maka kita ajarkan dengan bahasa Inggris. Yang bahasa Indonesia pelajaran, maka cara menyampaikannya dengan berbahasa Indonesia. Maka pelajaran yang lainnya itu merata, itu bisa dikatakan mungkin 70 ataupun 80%-an, itu yang kelas 2 aliyah itu menggunakan kitab yang berbahasa Arab. Maka tentunya siswa-siswa kita dituntut pada tahun kedua itu sudah bisa berbahasa Arab. Ini yang jadi PR besar ketika kita mulai meyakinkan pondok kita untuk mulai menerapkan kurikulum Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Bapak Ibu yang kami hormati, juga santriwan-santriwati, saya harap semuanya perhatikan acara kita ini dengan semuanya, dari kepanitiaan, dari settingan-settingan yang ada di depan kita ini, maka harus kita perhatikan. Yang kelas 3 sebentar lagi kalian berarti tahun depan sudah menjadi panitia. Maka seharusnya kalian melihat bagaimana panitia yang tahun ini itu membuat acara ini. Misalnya mulai dari membuat background. Mungkin kita bisa menyewa bahasanya. Kalau kita acara walimatul urus ataupun akad nikah dan lain sebagainya itu biasa nyewa. Mungkin berapa, 2 juta atau 1 juta atau berapa? Marhaban aja biasanya 1 juta, itu marhaban. Jadi kita di sini, kita bagaimana belajar mengkonsep itu sendiri. Jadi santri yang bergerak ini, yang terlibat dalam acara ini, kepanitiaan ini adalah santri tuan kelas 4 pada tahun ini. Jadi kelas 4, yang kelas 3 sudah memperhatikan, oh begitu, apa yang mereka harus lakukan, buat ini, nyiapkan itu, maka sudah belajar. Yang kelas 3 siap-siap menjadi panitia di tahun depan. Yang kelas 5, yang kemarin mereka sebagai anggota, maka mereka harusnya memperhatikan bagaimana kepengurusan tahun ini. Jika di mata kalian ada hal-hal yang mungkin kurang baik, maka ditinggalkan. Jika ada yang baik dan program itu bagus, dilanjutkan. Bahkan jika ada dalam benak kalian ada program yang mungkin belum ada di pondok kita dan itu kita sampaikan kepada pembimbing, jika itu baik, maka program itu akan kita adakan di periode kalian. Jadi yang baik kita jaga supaya menjadi lebih baik lagi, dan kita tingkatkan supaya menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang tadi sebagai anggota biasa kelas 5, tahun ini, hari ini kalian akan dilantik menjadi pengurus Munazzamatul Thalabah, sebagai pengurus ataupun penggerak di pondok pesantren ini.
Jadi kegiatan 24 jam itu dalam pengawasan pengurus. Mereka sudah berbagi tugas, mulai ada yang bagian ibadah. Jadi masalah masjid, kebersihan masjid, yang terlambat ke masjid ini sudah ada yang standby di masjid, bagian ibadah. Kemudian ada bagian keamanan, kerjasama, menggerakkan yang ada di kamar. Jadi yang ada di kamar digerakkan oleh bagian keamanan supaya pada waktu-waktu yang sudah ditentukan digerakkan ke masjid, digerakkan ke sekolah. Dan ketika sekolah di masjid ataupun lagi di sekolah, pintu asrama ditutup oleh bagian keamanan, dikunci. Kenapa? Karena bisa jadi kita kecolongan. Ada tamu yang sebenarnya mungkin bukan niatnya menjenguk santriwan-santriwati, tapi ada niatan lain, mengambil barang, dan kita namanya tempat bersama tidak tahu. Nah, karena itu kalau dikunci tadi akan menjadi aman. Bagian-bagian yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Maka kalian pada hari ini akan dilantik dan siap menjalankan tugas, siap menerima pendidikan, siap memimpin dan siap dipimpin. Siap dipimpin dan siap memimpin. Ini moto pondok kita, siap dipimpin dan siap memimpin. Kemarin kalian dipimpin, hari ini kalian akan mulai memimpin. Kemarin saat interview ataupun untuk pengesahan sebagai ketua pengurus, itu kemarin ada tragedinya nolak. Artinya tidak siap jadi pemimpin. Tapi kita yakinkan bahwasanya di pondok kita itu harus siap memimpin. Siap tidak siap kita harus siap. Watilkal ayyamu nudawiluha. Jadi kadang kita itu dipimpin, kadang dipimpin, dan itu harus siap. Ini pembelajaran. Mungkin secara kemampuan kita belum siap. Tetapi ini adalah proses pendidikan yang diberikan oleh pondok kepada siswa kelas 5. Bagaimana belajar menjadi pemimpin? Semuanya jadi pemimpin. Meskipun kita bukan sebagai ketua, sebenarnya kita adalah seorang pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Minimal memimpin diri kita sendiri. Maka harus siap dan siap, kita harus siap menjadi pemimpin. Nanti mungkin ada pengurus rayon, jadi mulai dilibatkan yang kelas 4 mungkin, ataupun yang dipilih nantinya akan diberi jabatan sebagai pengurus rayon, dan itu nanti dilantik meskipun tidak seperti ini mungkin. Nah, jadi ini adalah proses yang akan kita terapkan, akan terus kita perbaiki sehingga program pondok dan sunah-sunah pondok bisa kita jalankan dengan baik. Akhirnya, karena masih ada banyak rentetan acara pada hari ini nantinya, maka semuanya nanti, beberapa 2 hari yang lalu ini sudah mulai LPJ. Jadi ada program kerja, ada laporan pertanggungjawaban. Kalau ada program kerja, ada laporan pertanggungjawabannya. Dan mereka sudah melaporkan pertanggungjawaban mereka, ada yang terlaksana dan ada yang tidak terlaksana. Mudah-mudahan yang sudah dikerjakan, yang sudah dituntaskan, itu menjadi amal baik bagi anak-anakku kelas 6, dan juga yang belum terlaksana bisa nanti dilanjutkan oleh kelas 5 yang akan menjadi pengurus di periode 2022-2023. Demikian dari kami, benar dari Allah Subhanahu wa taala, salam dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Pusat Organisasi Pelajar Ma'had Pondok Tahfiz Syuhratul Islam Gelombang Muara Enim, periode 2020-2021. Laporan pertanggungjawaban umum nomor 01
garing OPM garing A garing 2 Romawi garing 2022. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Ma'had Tahfiz Syuhratul Islam Kiai Gunaidi Abdullah MHI. Yang kami hormati Bapak Direktur 1 Al-Ustadz Nopian Andika LC. Yang kami hormati Bapak Direktur 2 Al-Ustadz Sujana SKOMI. Yang kami hormati Bapak Direktur Pengasuhan Al-Ustadz Ahmad Muhajir SPCI. Yang kami hormati Bapak Direktur Tahfiz Al-Ustadz Amanatur Rahman LC. Yang kami hormati Dewan Asatid wal Ustazat di Yayasan Ma'had Tahfiz Syuhratul Islam, segenap pengurus dan calon pengurus organisasi pelajar Ma'had Tahfiz Syuhratul Islam, serta para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tak lupa terpanjatkan atas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat. Sebagaimana yang kita semua tahu bahwa adanya suatu yang ada di langit dan di bumi, tiada penciptanya melainkan Rabb yang Maha Tunggal. Qala Allah fi kitabihil karim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darahnya di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan nama-namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Salawat bertangkaikan salam tak pernah lelah kita serukan kepada manusia termulia yang pernah ada di muka bumi, dengan segala kesempurnaan iman, akhlaknya yang khatimul anbiya, Nabina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehubung dengan telah berakhirnya masa kepengurusan OPM IKSI periode 2020-2021 dan akan dimulainya kepengurusan periode 2022-23. Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Organisasi Pengurus Ma'had Ilmu Al-Quran Syuhratul Islam merupakan suatu wadah bagi seluruh santri untuk berorganisasi dan menampung seluruh daya kreativitas dan dapat membaur dengan masyarakat setelah menyelesaikan pendidikannya di Ma'had Tahfiz Syuhratul Islam, sekaligus sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, agama yang handal dan profesional. Sebagaimana biasanya dalam suatu organisasi, ada program kerja dan ada pula laporan pertanggungjawaban yang menjadi tolak ukur bagi pengurus dalam mengemban tugas pada organisasi tersebut. Dengan latar belakang masalah tersebut, laporan pertanggungjawaban kami ini dibuat karena masa jabatan kami selaku pengurus OPM IKSI Putra Putri telah melaksanakan program kerja yang kami susun 1 tahun yang lalu. Dan sekarang kami akan mengakhiri masa program kerja kami.
OPMXI 2020-2021. Laporan pertanggungjawaban ini sebagai evaluasi dari program kerja yang telah kami laksanakan dan mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan bagi pengurus yang akan datang. Landasan: A. Hasil musyawarah kerja OPMXI pada tanggal 21 Agustus 2020. B. Petunjuk dan bimbingan dari Dewan Pembina. Tujuan: A. Sebagai bentuk realisasi dari program kerja yang telah dibuat. B. Sebagai evaluasi dari program kerja yang telah terlaksana. C. Sebagai bahan perbandingan bagi pengurus OPMXI yang akan datang. D. Mendidik jiwa yang bertanggung jawab. I. Personalia. Dengan formasi sebagai berikut. Bagi nama yang saya sebutkan, dipersilahkan untuk berdiri. 1. Nabil Aridan, asal Gumai, bagian ketua. 2. Imelda Risma, asal Kartamulya, bagian ketua. 3. Khairum Mutmainnah, asal Menanti, bagian sekretaris. 4. Radi Rafika, asal Melilian, bagian bendahara. 5. Ega Saputra, asal Putak, bagian keamanan. 6. Itari Ramadhani, asal Sialingan, bagian keamanan. 7. Muhammad Mirza Andika, asal Segayam, bagian bahasa. 8. Khairum Mutmainnah, asal Menanti, bagian bahasa. 9. Ega Saputra, asal Putak, bagian tahfiz. 10. Isnaini Amalia Andriani, asal Segayam, bagian tahfiz. 11. Anisatur Rafi'ah Aulia, asal Kartamulya, bagian tahfiz. 12. Muhammad Ramadan, asal Sukamerindu, bagian ibadah. 13. Pera Sarwenda, asal Penandingan, bagian ibadah. 14. Muhammad Ibeng Nopian, asal Sukamerindu, bagian kesehatan dan olahraga. 15. Salsabila Fearti, asal Putak, bagian kesehatan dan olahraga. 16. Mubarak Hanuradila, asal Teluk Limau, bagian kebersihan. 17. Lydia Paradista, asal Gumai, bagian kebersihan. 18. Muhammad Mirza Andika, asal Segayam, bagian dapur dan warama. 19. Suci Zakia, asal Pedataran, bagian dapur dan warama. 20. Nabil Aridan, asal Gumai, bagian penerimaan tamu. 21. Cindy Paramita, asal Gumai, bagian penerimaan tamu. 22. Elis Meisela, asal Tanjung Raja, bagian penerimaan tamu. Yang telah dilantik pada tanggal 8 Agustus 2020 sebagai pengurus OPM periode 2020-2021 akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas program kerja yang telah kami laksanakan pada masa kepengurusan kami. 2. Kejadian penting. 1. Tanggal 8 Agustus 2020. Pelantikan OPM. Keterangan terlampir. 2. Tanggal 21 sampai 29 Agustus 2020. Musyawarah kerja. Keterangan terlampir. 4. Tanggal 4 Oktober 2020. Kejadian penting silaturahmi Ponpes Madinatul Quran. Keterangan terlampir. 5. 11 November 2020. Rihlah Tarbawiyah ke Ponpes Nur Salam Sidogede. Keterangan terlampir. 6. Tanggal 30 November 2020. Kedatangan Kementerian Agama Muara Enim. Keterangan terlampir. 7.
17 Maret 2021, juara lomba MTQ Kecamatan. Keterangan terlampir. 8. 2 Juni 2021, kedatangan Syekh Bilal Abu Abdurrahman. Keterangan terlampir. 9. 1 September 2021, tes kebugaran Dinas Kesehatan. Keterangan terlampir. 10. 9 September 2021, kedatangan Gubernur. Keterangan terlampir. 11. 10 Oktober 2021, vaksinasi. Keterangan terlampir. 12. 24 Oktober 2021, motivasi untuk santri dari Ustadz Ian Syafril, LCMA. 3. Sirkulasi keuangan. 1. Uang keseluruhan 16.582. 2. Pengeluaran umum setiap bagian 9.546.500. 3. Pengeluaran lain-lain penyelenggaraan kegiatan 1.135.000 rupiah. 4. Saldo akhir 2.782.000 rupiah. 4. Barang inventaris tanggal 20 Agustus 2020, buku Big Quarto. Keterangan terlampir. Tanggal Afan 2. 21 Oktober 2020, blender. 3. 24 September 2020, buku Mufrodat. 4. 22 Oktober 2020, lampu tumbler. 5. Tanggal 3 Oktober 2020, barang inventaris karpet. 6. 3 Oktober 2020, jilbab pelangi. 7. 3 Oktober 2020, barang inventaris slayer. 8. Tanggal 3 September 2021, bola voli. 9. Tanggal 3 September 2020, tanggal 3 September 2021, net poli. 10. 27 Desember 2021, handphone. 11. Tanggal 25 September 2021, kompor gas dan selang gas. 5. Suasana. Kami menyadari segala kekurangan dan kelemahan kami, sehingga belum bisa memberikan yang terbaik untuk Syuhratul Islam ini. Namun, kami telah berusaha sekuat tenaga dan pikiran kami korbankan senantiasa demi meningkatkan kualitas, dan kami juga menyadari bahwa keikhlasan adalah ruh segala perbuatan. Tekad bulat adalah dasar pondasinya, kekompakan adalah benteng daripada kekokohannya, kedisiplinan. Bila kita melihat suatu buah lidi, tentu tidak bermanfaat bagi manusia. Tetapi jika banyak lidi digabungkan menjadi satu, akan menjadi sebuah sapu yang tentu bermanfaat bagi kehidupan. Jadi, kebersamaan dalam menjalankan sesuatu harus kita pertahankan. Kualitas dapat menentukan kualitas, akan tetapi kualitas belum tentu membuahkan kualitas yang tinggi. Oleh sebab itu, optimis harus kita kedepankan, bukan mengkedepankan keegoisan, dan kekompakan adalah kunci dari segala kesuksesan. Sedangkan keraguan-raguan adalah awal dari kemerosotan suatu organisasi yang akhirnya timbul kehancuran. 6.
6. Penutup. A. Saran dari kami untuk pengurus yang akan datang, agar kiranya apa-apa yang telah dilihat dan disampaikan dapat dijadikan pelajaran agar lebih siap dalam menjalankan tugas. 2. Kepada pengurus yang akan datang, agar kiranya melaksanakan tugas dengan niat yang lurus dan bukannya karena hawa nafsu yang mengacu karena memiliki hak dan kekuasaan yang dipinjamkan pondok. 3. Kepada pengurus yang akan datang, kiranya menjaga kekompakan dan komunikasi lebih baik dengan sesama anggota pengurus ataupun pembimbing pengurus agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar. 4. Kepada pengurus yang akan datang untuk menjaga keistiqomahan dalam menjalankan tugas dan dapat menjadi pengurus yang mampu mengayomi anggota. Dan kepada seluruh warga Ma'had agar tetap menjalankan disiplin dengan sebagaimana semestinya. 5. Kepada pengurus yang akan datang untuk tetap menegakkan keadilan dan mengambil keputusan dengan sebijak-bijaknya. Dengan laporan pertanggungjawaban ini kami buat sebagaimana adanya dan semoga dapat dimanfaatkan sebagai mestinya. Dan dengan ini kami berharap dapat memperoleh kritik dan saran dari Bapak Pimpinan dan segenap Dewan Guru untuk mengetahui letak kesalahan kami demi perkembangan organisasi di masa yang akan datang. Bukan manusia yang tidak melakukan kesalahan, karena yang sempurna adalah Rob yang hak. Maka kami mohon keikhlasan atas kekurangan pada diri kami selama mengemban tugas yang diberikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelombang 6 Februari 2020. Ketua OPM Iksi Putri Imelda Risma, tertanda tangani tim verifikasi Ustadz Jaka Sambara, tertanda tangani mengetahui staf pengasuhan santri Ustadz Ahmad Muhajir SPCI, tertanda tangani menerima pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Syuhratul Islam Kiai Gunaidi Abdullah MHI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Syuhratul Islam nomor -2002 garing SK garing pimpinan PPT SI garing 2 Romawi garing 2022 mengingat 1. Telah berakhirnya tugas yang telah diamanatkan kepada pengurus OPM periode 2020-2022. 2. Bahwa disiplin dan sunnah Pondok Pesantren Syuhratul Islam harus tetap berjalan. 3. Moto pondok mau memimpin dan siap dipimpin, patah tumbuh hilang berganti. Menimbang 1. Telah terbentuknya pengurus OPM baru periode 2022-2023. 2. Perlu mengeluarkan surat keputusan untuk memberhentikan pengurus OPM periode 2020-2022 dan mengangkat pengurus OPM periode 2022-2023. Memutuskan: pertama, memberhentikan pengurus OPM periode 2020-2022 terlampir. Kedua, mengangkat nama-nama yang terlampir untuk menjadi pengurus OPM
periode 2022-2023. Demikianlah surat keputusan ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat diterima dan dilaksanakan. Gelombang 6 Februari 2022, Pimpinan Mahat Tahfiz Syuratul Islam Abi Gunaidi Abdullah MHI. Berikut akan kami bacakan formasi calon pengurus baru periode 2022 periode 2023. Nama-nama yang kami sebutkan diharapkan untuk berdiri. Nama Abdullah, asal Sukamenang, jabatan Ketua OPM IKSI. 2. Elsa Amelia, daerah Kartamulya, jabatan Ketua OPM IKSI. 3. Ruli Setiawan, asal Jambu, jabatan Sekretaris. 4. Wulandari, asal Kartamulya, jabatan Sekretaris. 5. Muhammad Fadil Al-Faris, asal Palembang, jabatan Bendahara. 7. Nabila Della Rosa, asal Penandingan, jabatan Bendahara. 8. Abdullah, asal Sukamenang, jabatan Bagian Keamanan. 9. Elsa Amelia, asal Kartamulya, jabatan Keamanan. 10. Ceyin Nazia, asal Pendataran, bagian Keamanan. 11. Muhammad Solehin, asal Menanti, bagian Bahasa. 12. Repa Alpionita, asal Penandingan, bagian Bahasa. 13. Muhammad Alhamdu Amin, asal Sukamerindu, bagian Ibadah. 14. Malan Al-Fatihah Al-Wadduha, asal Penandingan, bagian Ibadah. 14. Ahnan Pramuja, asal Marga Mulia, bagian Tahfiz. 15. Eci Abdillah, asal Sukamenang, bagian Tahfiz. 16. Ikhtiar Bastian, asal Teluk Limau, bagian Kesehatan dan Olahraga. 17. Zahra Rasipa Wiguna, asal Sukamerindu, bagian Kesehatan dan Olahraga. 18. Yuda Pratama, asal Pulau Rimau, bagian Kebersihan. 19. Selviana, asal Pagar Agung, bagian Kebersihan. 20. Aldi Al-Mujahid, asal Prabu Muli, bagian Dapur. 21. Natasha Eka Nabila, asal Sukamerindu, bagian Dapur. 22. Mahmudin Farid, asal Teluk Jaya, bagian Penerimaan Tamu atau Bapenta. 23. Resti Indriani, asal Aur, bagian Bapenta, bagian Penerimaan Tamu. 24. Fitra Fortuna, asal Penandingan, bagian Kantin. 25. Muhammad Fadil Al-Faris, asal Palembang, bagian Penerangan. 26. Pepi Silva Lestari, asal Sialingan, bagian Penerangan. 27. Muhammad Solehin, asal Teluk Jaya, bagian Koordinator Pramuka. 28. Ceyin Nazia, asal Pendataran, bagian Koordinator Pramuka. Menyetujui Pimpinan Mahat Tahfiz Syuratul Islam Abi Gunaidi Abdullah MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pelantikan pengurus organisasi pelajar Ma'had Pondok Pesantren Tahfiz Syuratul Islam periode 2022-2023.
Anak-anakku sekalian, calon pengurus OPM IKSI 2022-2023, sebelum saya melantik kalian sebagai pengurus organisasi pelajar Ma'had Pondok Pesantren Syuratul Islam Gelombang, terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian. Jawablah dengan jujur, ikhlas dan sepenuh hati. Pertama, siapkah anak-anakku sekalian membantu Pondok Pesantren Tahfiz Syuratul Islam dengan ikhlas dan sepenuh hati? Siap. Siapkah anak-anakku sekalian untuk menerima amanat menjadi pengurus organisasi pelajar Ma'had Tahfiz Syuratul Islam dengan ikhlas dan sepenuh hati? Siap. Siapkah anak-anakku sekalian untuk ikut mendidik, menegakkan disiplin dan menjadi suri tauladan bagi segenap santri Pondok Pesantren Tahfiz Syuratul Islam? Siap. Siapkah anak-anakku sekalian untuk berjanji sekarang? Siapkah anak-anakku sekalian untuk berjanji sekarang? Siap. Berjanjilah dengan sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Muhammad utusan Allah. Muhammad utusan Allah. Demi Allah. Demi Allah. Aku bersungguh-sungguh. Aku bersungguh-sungguh. Menjalankan kewajibanku terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan kewajibanku terhadap Allah Subhanahu wa taala. Taat dan patuh kepada pimpinan Pondok Pesantren Syuratul Islam. Taat dan patuh kepada pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Syuratul Islam. Beserta pembantu-pembantunya. Beserta pembantu-pembantunya. Menjalankan tugas dan kewajiban. Menjalankan tugas dan kewajiban. Sebagai pengurus organisasi pelajar Pondok Pesantren Syuratul Islam. Sebagai pengurus organisasi pelajar Pondok Pesantren Tahfiz Syuratul Islam. Berpegang teguh kepada kedisiplinan. Berpegang teguh pada kedisiplinan. Dan sunnah Pondok Pesantren Tahfiz Syuratul Islam. Dan sunnah Pondok Pesantren Tahfiz Syuratul Islam. Dengan disaksikan Allah Subhanahu wa taala, majelis guru, wali santri dari, kemudian dewan asatid, kemudian adik-adikmu kelas 1 sampai kelas 4 dan seniormu kelas 6. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Ahad 6 Februari 2022 yang bertanda tangan bertepatan dengan 5 Rajab 1443 Hijriah, pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Syuratul Islam melantik dan meresmikan anak-anakku sekalian menjadi pengurus organisasi pelajar Ma'had Pondok Pesantren Tahfiz Syuratul Islam periode 2022-2023 di Pondok Pesantren Tahfiz Syuratul Islam Gelombang 6 Februari 2022 bertepatan dengan 5 Rajab 1443. Pimpinan Pondok Pesantren Syuratul Islam
Gunaidi Abdullah. Ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asatid, Ustazat, untuk memberikan selamat menjalani pengurus baru. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Syiratul Islam, Ayahanda kami Abi Gunaidi Abdullah MHI. Yang kami hormati Direktur 1 KMI Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Tahfiz Syiratul Islam, Al-Ustaz Novian Andika LC. Yang kami hormati Direktur Pengasuhan Al-Ustaz Ahmad Muhajir SPCI. Yang kami hormati Direktur Tahfidzul Quran Al-Ustaz Amanatur Rahman LC. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Ilmu Al-Quran Syiratul Islam Al-Ustaz Sujana Eskopi. Yang kami hormati Dewan Asatidz wal Ustazat, dan yang kami banggakan santriwat dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Tiada hentinya mulut ini berzikir dan bersyukur memandangkan nama Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang selalu tercurahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari yang cerah dan penuh keberkahan ini. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tercurahkan kepada haribaan baginda Nabi besar, Nabi suri dan kita, yakni Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang dengan idealisme yang menginspirasi dan memotivasi seluruh umatnya untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan tak lupa pula kami haturkan ribuan terima kasih kepada Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Syiratul Islam yang telah mendidik dan memberi kami kesempatan kepada kami untuk bisa berorganisasi di pesantren ini. Banyak pelajaran yang kami dapat dalam belajar menjadi seorang pemimpin yang harus bertanggung jawab, yang tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi saja, namun memikirkan kepentingan umat untuk menjadi kehidupan yang lebih baik. Walaupun berbagai rintangan yang harus kami hadapi, berbagai masalah yang datang yang harus kami pecahkan, lebih lanjutnya kami selesaikan, namun kami tetap tegar karena kami yakin insya Allah Sang Kuasa pasti akan memilih jalan kepada hambanya. Patah tumbuh hilang berganti, sebelum patah sudah tumbuh, sebelum hilang sudah berganti. Bagaikan matahari, tak selamanya ia menyinari bumi pertiwi ini. Jika malam telah tiba, ia akan digantikan oleh sang rembulan dan bintang-bintang yang tak kalah indahnya. Begitu pula organisasi kepengurusan, perjalanan hari demi hari, tak terasa amanah yang kami emban ini akan kami lepas dan akan kami serahkan kepada adik-adik kami. Dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pimpinan Pesantren Tahfiz Syiratul Islam dan segenap asatidz wal ustazat dan para seluruh santri sekalian atas segala kehilapan kami, kesalahan dan kekurangan kami selama kami mengemban amanah yang suci ini. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kami yang mewakili Initiator Generation memohon doa yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Pimpinan, segenap asatidz wal ustazat dan seluruh santriwan dan santriwati agar dimudahkan segala urusan kami ke depannya untuk menjadi alumni yang berguna bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Dan untuk pengurus OPM yang baru, teruslah optimis, jadilah pemimpin yang kuat yang tak pernah takut dibenci demi mewujudkan kepribadian yang lebih baik. Jadikanlah segala aral melintang sebagai suatu pendidikan untuk menjadi sosok yang dinamis dan idealis. Dan jangan pernah jadikan amanah suci ini sebagai suatu beban, namun jadikanlah amanah suci ini sebagai pendidikan dan pengajaran. Karena hakikatnya segala penugasan itu adalah pendidikan. Dan besar harapan kami khusus untuk OPM yang baru agar bisa menutupi segala kekurangan dan kesalahan selama kami mengemban amanah ini, untuk memberikan perubahan yang jauh lebih baik demi kemajuan pesantren tercinta ini. Intasrullah yamsyurukum. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Tahfiz Syiratul Islam, ayahanda kami Abu Gunaidi Abdullah MHI. Yang kami hormati Direktur 1 Kepala Madrasah Aliyah IKSI Al-Ustadz Novian Andika LC. Yang kami hormati Direktur 2 Kepala SMP IKSI Al-Ustadz Sujana S. Kopi.
Yang kami hormati Direktur Pengasuhan Santri Al-Ustadz Muhajir SPCI. Yang kami hormati Direktur Tahfiz Al-Ustadz Amanatur Rahman LC. Dan yang kami hormati segenap Dewan Asatidz wal Ustadzat dan yang kami banggakan santriwan dan santriwati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semesta alam tiada hentinya mulut ini berzikir dan bersyukur, mengumandangkan nama-nama Allah atas segala kenikmatan yang selalu tercurahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari yang cerah ini dengan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat serta salam kepada baginda kita, suri tauladan kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa pula kami ucapkan ribuan terima kasih kepada pondok yang telah mendidik kami selama ini, khususnya kepada Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Suratul Islam yang telah membimbing kami saat ini. Kemudian kami akan meneruskan amanah yang telah diberikan kepada kami. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menjalankan organisasi kepengurusan kami dan menjadi buih-buih di lautan. Jadilah sebagai pembuat gerakan, dan setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab untuk menjadi seorang pemimpin. Dan kami berterima kasih kepada kakak kami kelas akhir yang telah menjalankan amanah selama ini, dan juga motivasi kami untuk menjadi seorang pemimpin. Pesan kami untuk kelas 6, jadilah generasi alumni yang terbaik yang bisa membawa nama pondok ini untuk berkiprah di masa depan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan itu dari pribadi kami sendiri, dan apabila kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri sini, tidak banyak yang saya sampaikan. Kami segenap pengurus OPM lama periode 2020-2022 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Pimpinan dan Pengasuhan yang mana telah memberi kami amanah yang begitu besar. Walaupun amanah itu yang kami jalankan tidak sesuai dengan harapan, semoga untuk para OPM yang dilantik pada hari ini, semoga dapat menjalankan amanah yang baik daripada yang sebelumnya. Hanya ini wakaf kami untuk pondok selama kami menjabat dari 2020 hingga 2022, yang walaupun harapannya tidak sesuai dengan kami menjabat selama 2020 hingga 2022, semoga dapat diterima wakaf ini untuk dapat membantu pembangunan Masjid Putri, dan juga wakaf ini semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk pondok yang tercinta ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, Direktur KMI Ustaz Novian MBKLC, Direktur Ri'adiyatul Thalabah Ustaz Ahmad Muhajir SPCI, Direktur Litahfizil Quran Ustaz Amanah Matur Rahman LC, ada tetang jauh, ada Ustazah Ernita, Umi Ernita SPD, ada kami hormati istri kami Ustazah Mirah Mulyadini LC, Zaujati ya, bendahara. Ini pokok, kalau ada daun ini kamu dapat cek makan, bahaya nih. Ustazah yang sempat hadir, yang di manapun berada, sama-sama kita hormati. Kemudian wali santri kelas 5 yang diundang pagi hari ini, jazakumullah khairan katsiran, terima kasih banyak telah mengikut hadir dalam acara serah terima pengurus OPM IKSI 2022-2023. Tidak lupa kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran anak-anakku pasti sadis kelas 6. Masa kalian telah selesai untuk menahkodai organisasi di pondok ini. Purna kalian, cukup mungkin. Semoga menjadi jariah kalian, menjadi pelajaran kalian ketika memimpin, dan menjadi bekal kalian untuk melangkah ke jenjang-jenjang selanjutnya. Untuk anak-anakku yang kelas 5 khusus ini ya, panjang insyaallah. Kelas 5 kalian sudah bisa bercermin. Kalau kakak-kakak kalian kelas 6 dulu udah ada cerminan, meraba-raba di tengah belantara, belum disiangi belok gitu ya, lagi banyak utang. Dan alhamdulillah kelas 5 kalian selayaknya kalian harus lebih baik daripada kelas 6. Dan kelas 6 sudah terbaik, tapi kalian wajib hukumnya untuk lebih baik daripada kakak-kakak ayu-ayu kelas 5, kelas 6 sebelum kalian. Ini harus ada azam tekad yang bulat dari kita semua, dan kami sesungguhnya juga bagian proses pembelajaran kami ya. Karena pondok ini tanpa semangat muda, gaya tua gitu ya. Anak-anak tua, bukan anak-anak tua, orang-orang tua seperti kami mungkin tidak gesit seperti kalian gitu ya. Mungkin kami cuma bisa ada ide, tapi mengejawantahkannya, melakukannya mau tidak mau. Inilah sunah-sunah pondok sebelum kita, dan pondok kita ini akan berjalan sebagaimana yang telah kita sepakati bersama. Kita harus lebih maju, kita harus lebih kreatif, kita harus menjadi pusat peradaban dunia insyaallah. Ini harapan kita. Begitu banyak, sudah ada 3 direktur ya, direktur KMI yang mengurusi sekolah kita formal, ada direktur Litahfizil Quran baru terbentuk, direkturnya sudah ada bagian tahfiz, tapi direktur betul yang mengurusi Litahfizil Quran baru alhamdulillah terbentuk semester ini. Dan ada Ri'ayatul Thalabah juga, insyaallah direkturnya kita sama-sama lagi mendesain ya. Dan insyaallah di semester ini bahasa kita KMI sudah
baku, kemudian tahfidz kita akan kencang lagi. Ya, 3 tahun awal kita khusus di tahfidz, setahun setengah terakhir ini kita khususnya itu di pelajaran pondok. Nah, dari semester ini hatta akhir insyaallah kita akan profesional di KMI, pelajaran umum, pelajaran KMI, dan kita akan profesional di tahfidz. Insyaallah. Ini misi besar kita akan menjadi pusat. Ya, kita akan menjadi pondok modern. Pondok modern dalam artian di KMI, Kuliah Muallimin Al-Islamiyah, dan kita akan menjadi pondok tahfidz sebagaimana cita-cita kita, pondok pesantren tahfidzul Quran, pondok pesantren loghah, pesantren bahasa, dan pesantren tahfidz. Dan ini insyaallah dengan kerjasama Fasil Khamis, pengurus yang baru ini, insyaallah misi besar kita, tujuan besar kita untuk menjadi pesantren yang maju, pesantren yang akan lebih melangkah, lebih maju daripada pesantren-pesantren lain. Maka kita butuh kerjasama antumnya sekalian. Jadi pondok ini, beban pondok ini ada di pundak kalian semua, anak-anakku. Ya. Fasil Khamis akan dinahkodai oleh Abdullah untuk putra, putri akan dinahkodai oleh Elsa Amelia. Anak sekalian, maka kelas 5 ada beberapa pesan yang harus kita sampaikan. Ini pesan sebenarnya untuk kita semua, ya. Pesan kita semua. Kita semua hakikatnya kita bukan lagi bekerja dengan siapa-siapa. Isma'u jaidan. Kita tidak lagi minta alam dengan siapa-siapa. Kita tidak minta perhatian dengan siapa-siapa. Tetapi kita lagi bekerja dengan Allah Subhanahu wa taala. Catat, karena kalau kalian berharap bagus di hadapan orang, manis di hadapan orang, maka kita hanya akan mendapatkan kepahitan saja dari orang-orang itu. Jadi kita bekerja, kita lagi mendesain organisasi ini, kita lagi bekerja, kita lagi berusaha untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi harus kita sepakati bersama bahwa kita bekerja, kita mengatur organisasi, kita bukan bekerja untuk siapa-siapa. Jelas tujuan kita adalah menegakkan, kita akan bekerja dengan Allah. Kita lagi minta perhatian dari Allah. Paham tum? Paham tum? Paham pasti Hamis? Paham tum? Kita lagi bekerja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, kalau kita masih minta harap dengan manusia, sekali lagi kalian akan menderita sepanjangnya. Gitu ya. Insyaallah kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa, betul ya, Allah tujuannya, ya, maka semua akan memandang kita. Bahasa keren itu semestakum, semua akan mendukung. Bukan hanya penduduk bumi, tapi penduduk langit dan penduduk bumi. Kalau kita ikhlas untuk bekerja di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semestakum, insyaallah semua akan mendukung. Paham tuh? Kemudian yang kedua, kita lagi kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang kedua, kita sama-sama ittiba. Kita lagi mengikuti langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lagi mengikuti tabi, ya, kita lagi mengikuti langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi contoh kecuali contoh terbaik kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
Bismillahirrahmanirrahim. Contohlah manusia agung, contohlah visi besar Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya dan para pendukung-pendukungnya. Kemudian kita sudah sama-sama berazam sebelumnya bahwa kita ini adalah siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, man ansari ilallah, nahnu ansarullah. Kita lagi nolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mau dicaci kita, mau dihina kita, mau kita bahkan kalian kita bisa lihat bagaimana proses perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya ketika dia mengajak umat ini menyembah Allah. Bagaimana dia menyembah Allah? Apakah dia biasa-biasa saja? Apakah dia tidak ada perlawanan dari yang lain? Bahkan pamannya, keluarganya mengucilkan dia, intimidasi Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Sesungguhnya jalan ini, jalan yang kita tempuh, barang siapa yang mau ikut jalan Rasulullah ini, kalau dia tidak merasakan kepahitan, namanya tidak berjuang. Jadi bukan menakut-nakuti, tapi ini sunnatullah. Jadi kita ini ngajak orang kebaikan. Berat tak? Karena betul, kalau sudah menjadi pemimpin maka tidak ada lagi sekat-sekat. Nah ini sudah bukan lagi masalah berbicara masalah pribadi, tapi sudah berbicara orang lain. Bagaimana kawan kita bisa sholat, bagaimana kawan kita bisa ngaji, bagaimana kawan kita beradab mulia. Dan organisasi ini harus jalan dengan amanah masing-masing, ya. Bagian ibadah harus mengontrol ibadahnya, masjidnya rapi, bagian lingkungan dan seterusnya. Ketua mengontrol semuanya, ya. Ketua harus lebih daripada segalanya. Kemudian kita harus bertahan dengan hiruk pikuk dunia yang hari ini, yang di luar sana, ya. Semakin lama semakin jauh, semakin berat kita hidup di luar, maka terbaik insya Allah kita belajar di sini menjaga diri kita, ku anfusakum wa ahlikum nara, menjaga diri kita dari segala mara bahaya yang ada di luar. Semoga Allah jaga kita di luar dan di dalam. Di luar mungkin ada api, kemudian ada pergaulan bebas dan seterusnya, ya. Ini yang membuat kita harus membekali diri kita, bagaimana memimpin, minimal nanti memimpin diri kita dan memimpin orang lain. Tapi kalau sudah dilantik menjadi pengurus, apalagi mantan pengurus, kita tidak ada lagi masalah-masalah pribadi kita. Paham? Ya, tidak ada lagi. Jadi kita itu sudah belajar bagaimana ngurus orang lain. Jangan lagi ngurus diri dewek daca. Ya, nak mandi nak dimandi ke, nak solat nak dibangun ke? Nak solat nak dibangun pengurus. Pengurus tak dia nak diingatkan terus. Namanya pengurus. Kalau tidak galak mengingatkan orang berarti diurus. Ya. Makanya setiap kita adalah siap memimpin dan siap dipimpin. InsyaAllah kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1 akan merasakan bagaimana rasanya nanti memimpin sebuah organisasi. Okay. Kemudian penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, yakni Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubli wal buhl, wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Banyak sekali penyakit, salah satunya adalah malas, ya. Ini sebenarnya penyakit sama-sama orang-orang sunatullah ada penyakit malas ini. Maka jangan sampai ada lagi lesu bergerak, lesu sholat dan seterusnya. Karena kalian menggerakkan, maka banyak-banyak beristighfar. Karena kita sudah, ini panggung ini bukan main-main. Panggung ini kita desain untuk kamu, gitu ya, untuk lo, gitu ya. Desain acara bermalam-malam, ya. Terima kasih kepada panitia yang seluruhnya, ya. Ustaz-ustazah kita ini bergadang-gadang ria, gitu ya. Kelas 4 hari ini
jadi panitia. Ditambah dengan kelas 3 karena personil kelas 4 agak kurang dikit, jadi ditambah kelas 3. Mereka bergadang-gadang ria untuk mensukseskan kalian ini pengantin hari ini, pengantin sehari. Walimatul ursh, bukan ya? Al-walimah pelantikan. Urusnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekali lagi ada beberapa catatan yang harus kalian jelaskan tadi, bahwa salah satunya adalah penyakit malas ini akan menjangkit kepada siapapun. Maka bagaimana caranya? Ingat janji hari ini, ya. Janji ini adalah ikatan kita bukan hanya kepada pondok kita, tapi ikatan ini ikatan kita dengan Allah. Kita sudah bersumpah setia tadi, benar? Sudah berjanji kita tadi belum? Kelas 5 sudah berjanji belum tadi? Ya. Nanti kita akan dipertanggungjawabkan atas apa-apa yang telah kita perbuat, apa yang kita pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya. Betul-betul kita ini mau galak atau tidak galak, suka atau tidak suka, maka nanti kita ini akan jadi pemimpin semuanya. Minimal pemimpin kita nafsi, diri kita pribadi. Ini pondok kita mengajarkan untuk kita bagaimana kita ini memimpin, lebih besar lagi, memimpin orang lain agar lebih baik daripada sebelumnya. Yang tak galak sholat adik-adik kita, dek sholat dek, gitu ya. Dek ngaji dek, dek sekolah dek, gitu ya. Itu dia harapan kita. Dengan berkaca dengan kakak-kakak sebelumnya, kita akan menegakkan disiplin dengan janji setia kita tadi. Siap menegakkan disiplin kelas pengurus baru? Siap menegakkan disiplin? Disiplin inilah yang membedakan orang yang galak ngomong besar atau dia bekerja besar, ya. Kalau yang mau disiplin, maka dia akan dipandang semuanya, gitu ya. Disiplin ini bukan hanya sehari 2 hari, tapi istimrar, yakni terus menerus atau ad-dawam, kontinuitas, ya. Jadi kita butuh kedisiplinan ini, ya. Kalau tidak disiplin, kapan kita akan disiplin diri, ya. Betul kata Allah Subhanahu wa taala, tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Wallahi kita ini belum disiplin misalnya, tapi kalau kita menggerakkan disiplin, ternyata kita bagian dari kedisiplinan itu. Kita belum disiplin, kita belum rapi mungkin, tapi kita menggerakkan orang untuk rapi, kita akan menjadi bagian dari kerapian itu. Paham dong? Paham dong? Jadi bergerak. Kalau air itu dia tergenang, tidak bergerak dia akan busuk. Tapi kalau dia bergerak, dia akan mengalir, dia akan menjadi bersih, dia akan menjadi jernih. Jadi mesin pompanya itu kalian, agar disiplin di pesantren ini dan sunnah-sunnah pesantren ini bergerak bagaikan air yang jernih mengalir. Paham dong? Tanpa mesin kalian itu, tanpa semangat kalian itu, maka dia akan menjadi genangan air, kemudian akan membusuk, gitu ya. Jadi harapan kita untuk Pasli Khamis, ya, kelas 5 pengurus baru, jadi jadilah motor penggerak. Motor penggerak, motor itu bermakna mesinnya bergerak. Ada 2, motor dan bergerak. Kalau tanpa motor dan tanpa bergerak, namanya dia mati, ya. Harapan kita sekali lagi, jangan bermalas-malasan. Bergerak adalah bagian dari agar kita menghindarkan kemalasan itu, gitu ya. Kita akan menjadi yang terakhir, nahnu adalah qudwatul hasanah, ya. Selain kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun harus menjadi qudwah hasanah. Nah, ini yang penting. Kata Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan indallahi. Hati-hati nak dengan Allah berfirman tadi, jangan cuma nyuruh saja, jangan cuma ngomong doang. Paham tuh, ya. Jangan cuma berkelakar besar, kelakar betok lagi.
ya, tapi tidak bekerja, tidak kita lakukan. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang cuman ngomong baik, yang nyuruh baik, nyuruh sholat tapi dia tidur, nyuruh ngaji tapi dia tidak ngaji. Nah, ini apa dia? Apa kabar dalam negeri? Ya, harapan kita terhindar dari situ, dari sini berazam. Ini start kalian, ya, megah ini, ya, acara kalian ini megah, oke? Oke, itu tahun-tahun kemarin hampir mirip juga seperti ini, tapi kalian ini lebih spektakuler lagi, gitu ya. Jadi anak-anakku kelas 5 sekalian, jadi jangan berkecil hati, ya, akan didukung oleh kakak-kakakmu kelas 6. Mumpung ada kesempatan, gitu ya, untuk membantu mengasih wejangan dan menjadi qudwah hasanah untuk adik-adikmu. Inilah bebas aku aman kelas 6 kan, aku tidak ngerti lagi masalah ABC, tapi ya masalah lo dengan gua masih ada, gitu. Dan maksudnya itu kelas 6 tetap laksanakan perintah-perintah sunnah-sunnah pondok, jangan jadi beban. Mentang-mentang jadi a'dok lah tidak galak lagi sholat, mentang-mentang aku enak apa kelas 5 nak nyuruh-nyuruh aku. Aku ni tua dari dia, aku ni melawan dari dia, tidak seperti itu. Jadi kalau walaupun kalian menjadi anggota biasa, tapi tetap kalian adalah calon alumni yang akan melanjutkan perjalanan kalian lebih tinggi daripada ini. Kelas 5, jadi bersemangat kita insyaallah, lanjutkan perjuangan kakak-kakakmu kelas 6 ini. Yang baik lanjutkan, yang jelek jangan ditiru. Itu dia. Kalau yang jelek ditiru namanya ABCD, gitu ya, atau 11-12, ya. Kita harus, harapan kita harus lebih baik lagi, dan insyaallah semua akan mendukungmu, ya. Oke, pasli awal angkat tangan. Kelas 1 siap angkat tangan, putra putri kelas 1. Kelas 1 mana kelas 1? Angkat tangan, siap mendukung kakak-kakak kelas 5, siap? Siap diusuruh kalau salah diikop, siap? Ini janji lo. Kelas 2 mana? Masih Sani angkat tangan. Kelas 2 angkat tangan. Siap mendukung kakak-kakak kelas 5? Oke, siap mengikuti aturan-aturan pondok? Oke. Kelas 3 angkat tangan. Pasti Salis. Ayo pasti Salis. Siap mendukung kakak-kakak kelas 5? Ada suaranya. Kelas 5 ayo. Kelas 5 mana? Siap menunggu kakak-kakak kelas 5? Ikhlas. Mana Arba? Kelas 4 mana kelas 4? Kelas 4 dengan kelas 4 sama intensif, angkat tangan. Lagi jadi petugas, ya. Siap mendukung kakak-kakaknya. Ini bukti mereka jadi panitia, ini bukti mereka siap mendukung kelas 5. Kelas 6 siap mendukung adik-adikmu, siap? Takbir. Terima kasih kepada wali santri yang telah sempat hadir hari ini. Insya Allah ini bagian dari dukungan orang tua kalian, bahwa anak-anak kita ini, Pak, anak-anak kita hari ini dia akan jadi ngurusi perputaran roda kehidupan pondok ini. Di anak-anak kita ini ada bagian permuka tadi, ada yang bagian kesehatan, ada yang bagian kantin tadi. Nah, dia akan ngurusi kantin. Dia akan, kalau dia jadi bisnismen, dia ngurusi kantin, dia ngurusi penerangan. Jadi dia ahli penerangan, minimal pondok kita terang terus, gitu. Kemudian ada lagi bagian apa tadi? Bagian keamanan. Kalau dekat dia pasti aman, gitu. Aman, gitu ya. Kalau udah dekat dia tetap aman. Jadi insya Allah anak-anak kita ini, Pak Bu, jadi akan mengurusi pondok kita berjalan 1 tahun ke depan insya Allah, sampai mereka purna, sampai mereka naik kelas 6 insya Allah, ya. Jadi setahun. Kalau pelantikan Februari, kita usahakan nanti di Februari, nanti awal Februari seperti ini juga akan pelantikan pengurus setelahnya. Jadi anak-anak kita, terima kasih. Ada nih banyak, alhamdulillah, mungkin kayaknya sudah 80% datang wali santrinya. Bukti dukungannya. Yang tak datang jangan kecil hati. Awal itu anak kecil hati ini.
Yang kelas 5 anak orang tua walinya tidak datang, belum datang, bukan artinya dia bapak tidak datang, dia nangis dulu kamu di ujung gitu ya. Enggak, ini bukti ekspresi orang tua kita undang anak-anak kita akan melanjutkan, dia akan menjadi dewasa. Anak-anak kita ini Pak jadi anak dewasa, kelas 5 itu pas untuk memimpin insyaallah. Jadi marahi tak boleh. Kawan yang awalnya jadi pengurus di pondok, mau tak cak ngurus jadi dewe, gitu ya. Ini salah satu bukti juga bahwa dia akan lebih tertib. Siap lebih tertib anak kelas 5? Itu ini dipandang oleh orang tua kalian itu. Kamu pengurus ini, jangan main-main. Ngurus itu ya. Ngurus itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita apalagi pemimpin amir-amir agama ini adalah betul-betul dia akan memimpin ya, sekaligus dia pemimpin, sekaligus dia juga ulama, sekaligus dia seorang yang ahlu zikir ya, orang-orang yang tenang hatinya. Jadi insya Allah kita mulai memimpin diri kita, dan kalian belajar untuk memimpin sebuah organisasi di pondok ini besar. Jarang orang mendapatkan kesempatan seperti kalian ini, gitu ya. Semoga kita semua pondok ini akan lebih maju lagi, dan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin. Salah dari anak pribadi. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.